Good morning everybody. Selamat pagi. Saya akan berbicara lebih kurang 1 jam, bisa? So, Anda semua duduk, relax, santai-santai, relax. Topik saya pagi ini ialah the power of a dream. Firstly, welcome everybody to Sinner Camp. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Sinner Camp. In fact, I want to thank all of you for coming here today. Saya akan terima kasih kepada Anda untuk datang hari ini. Dan hari ini ada 2 MC. Saya selalu suka lihat orang baru yang naik panggung. Mereka nervous sekali, tak apa-apa. Kalau mereka salah, itu ialah proses. Kalau mereka salah berbicara, tak apa-apa, tepuk tangan aja. Itu ialah proses. So, kalau kita lihat orang proses, dia harus jatuh kan? Naik, jatuh, naik. Sebab proses kan? Kalau dia naik, kita tepuk tangan. Kalau dia jatuh, jangan tepuk tangan, jangan lihat. Kita tahu mereka proses, kita juga sama. Betul tak? Saya proses di bisnis jaringan sudah 13 tahun sekarang. Dan hari ini, impian-impian yang saya cari, saya sudah dapat. Dan saya gembira sekali. Dan kondisi saya dengan pikiran saya 10 tahun dulu, pikiran saya beda sekali. Dulu 10 tahun dulu, atau 13 tahun dulu, waktu saya buat bisnis jaringan, saya betul-betul saya suka dengan manusia, suka dengan orang, tapi takut, paham tak? Dan saya takut sebab saya tidak kenal banyak orang. Tapi bisnes ini ialah bisnes manusia kan? So saya harus belajar supaya tidak takut. Lama-lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya belajar. Takut bukan kerana orang itu kelihatan dia fierce, bukan. Takut sebab saya sendiri. Sebab kepala saya, I am not comfortable. How to say? Saya lebih nyaman. Yeah, and the reason why I'm not comfortable is because I'm not comfortable with myself. Alasan saya tidak nyaman karena saya merasa nyaman terhadap diri saya. Tapi hari ini yang sebenarnya saya betul-betul belajar dari bisnes ini, bisnes jaringan. Sudah 9 tahun di Synergy. So, sesiapa pun saya bisa berbicara. Kerana bisnes jaringan, kalau saya harus, if I have to meet, how to say meet? Ketemu dengan Presiden Indonesia, juga saya tidak akan merasa takut. Ini bukan kerana saya belajar di Angkatan Laut. Di Angkatan Laut waktu itu terlalu banyak disiplin. Kalau saya meeting dengan Presiden Singapura, jantung saya sudah nak keluar. Berdebak kan. Tapi sekarang kerana training dari bisnes jaringan, tidak takut lagi. I prefer myself now than I was 10 years ago. Saya lebih menyukai diri saya sekarang dibandingkan diri saya yang dahulu. Okay, so when we were children, we all have dreams, right? Pada saat kita kecil, kita semua pasti punya impian, betul nggak? Dan impian semua orang harus beda. Apa yang saya akan cerita ialah impian saya, yang saya suka. Apa yang saya suka, mungkin ada 2-3 orang juga suka sama-sama. Yang lain, impian Anda beda sekali. Kita harus ada impian yang kita sendiri suka. So jangan Anda impian sama dengan saya, jangan. Apa yang Anda mau, itu ialah impian Anda. Tetapi cerita saya hari ini ialah impian saya, apa yang saya tahu supaya Anda tahu, oh Pak William begini, oh William begini, dia suka ini, dia suka itu. So this is when I was umur 5 tahun, hanya satu fotograf. Ini foto usia 5 tahun. I came from an ordinary family. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. My father was in the army. Ayah saya di angkatan juga. Dan mama saya ibu rumah tangga. My dream was actually I love the sea. Saya suka sekali dengan laut. Dan my dream was to sail the sea and go around the world. Jadi impian saya adalah berkeliling naik kapal. Ya, saya suka sekali lautan. Of course, I have to go to school. Saya sekolah di Singapura. Ini teman saya. Satu jadi polisi. Satu jadi businessman. Ini teman saya yang dekat sekali. Okay. Dia hanya 42 tahun. Habis itu dia naik atas. Umurnya 42, habis itu wafat. So, waktu saya 18 tahun, saya masuk di Angkatan Laut. Sebab saya benar-benar suka, kalau saya lihat laut di kapal, saya happy sekali. So saya tahu itu ialah impian saya. Saya mau lihat banyak negara. Dan lebih bagus, dapat uang juga. So I joined the Navy.
My favorite sport was sailing. This was me when I Saya was suka skinny. berlayar. Pak William tuh kalau lihat laut pengennya nyebur gitu. Ya, pokoknya berlayar gitu. Yeah. Senangnya Then berlayar. you can add in for me. Thanks a lot. So, jadi I was an officer. Ini officer waktu jadi young lieutenant. I love the sea so much. When I got married, saya nikah di atas di kapal saya. Jadi nikahnya pun di atas kapal. Bayangkan Bapak Ibu. So saya sudah dengan istri saya Roslyn sudah sudah 33 tahun kita kenal. Ya, Dari istri, ya. Mr. William dengan Miss Rosalind sudah nikah 33 tahun. Ini teman saya. So waktu saya di kapal saya happy sekali. Saya waktu di kapal saya senang. Walaupun kerja keras, kerja kuat sekali. Dan waktu saya di Angkatan Laut ada 3 anak. Anaknya 3, laki semua. Sekarang sudah besar. Walaupun saya suka sekali dengan Angkatan Laut, but after 15 years, Setelah 15 tahun. I decided I want to do something else. Setelah 15 tahun di angkatan, saya berpikir untuk melakukan hal yang baru. You see, Ibu Bapak, yang sebenarnya saya tidak takut mati. Tetapi saya takut saya tidak hidup, paham tak? I'm not afraid to die, but I'm afraid of not living to the fullest. So, kerana itu, 15 tahun di Angkatan Laut, saya keluar dari Angkatan Laut sebab saya mau lihat dunia. Saya tidak mau dunia saya hanya di dalam Angkatan Laut. Sebab saya tahu dunia ini indah sekali, saya mau lihat semua. So di tahun 95, I started a nautical school. Okay, now I will speak English. And then I own about 10 boats, 10 kapal pesiar. Pak William punya 10 kapal. So saya buat bisnis sendiri. Jadi Pak William juga punya bisnis sendiri di bidang kelautan pokoknya. Saya jadi test pilot untuk Marine Craft. Saya mengajari polisi, Navy, Angkatan Laut. Ini istri saya, Roslyn. Saya juga ada bisnis di Thailand. Ini ialah partner saya di Thailand, istri partner saya, pembantu dengan saya dengan Roslyn dulu. Ini tahun 2001. Oke, apa yang terjadi? So, I lived a very normal life. I joined the Navy, I had a salary. Saya join Angkatan Laut, saya punya gaji yang normal, kemudian ya pokoknya saya punya gaji dari Angkatan Laut ini. And there's nothing wrong with it. Tidak ada yang salah dengan itu. Now, a lot of you have got businesses or you work for people, you earn money, and you build your family. That's very good. Jadi banyak di antara Anda juga punya bisnis sendiri, mungkin kerja dengan orang, tapi intinya Anda punya penghasilan, itu oke aja. But my dream was to see the whole world, to travel the world. Tapi impian saya adalah saya ingin melihat dunia. And to travel the world, I needed time. Saya perlu waktu. Untuk saya keliling dunia, saya perlu waktu. Nomor 2, saya perlu uang, betul tak? Saya perlu uang. Uang yang saya perlu tidak berapa banyak, tapi saya perlu uang tiap bulan. Tetapi di tahun 2002, bisnes saya jatuh. Now, waktu itu, during that time, I was very stressful. Jadi pada saat itu, pada saat bisnis Pak William jatuh, Pak William sangat stres sekali. Then I was bankrupt. Kemudian saya bangkrut. Then I owe the bank $750,000. Kemudian saya berhutang kepada bank 7.600 Singapura. Oke, so stres sekali kan? Tetapi yang sebenarnya walaupun waktu itu saya stres dan tiap hari gaduh dengan istri, hari ini yang sebenarnya saya sudah lupa. It's very difficult for me to remember how bad I was last time. Jadi karena saking sudah beratnya kondisi pada waktu itu, sekarang saya sudah lupa kondisi berat saat itu. 9 tahun dulu, 8 tahun dulu, 7 tahun dulu, 6 tahun dulu, waktu saya buat testimonial, saya bisa terasa bagaimana kondisi krisis susah begitu. Saya berbicara dengan downline semua, sebab saya masih bangun kan. Tapi kalau hari ini kalau saya mau merasa stres, tidak bisa lagi. Yang sebenarnya saya sudah lupa bagaimana susah dulu. Yang saya tahu sekarang sudah bagus, sudah happy. So kerana happy, lupa susah dulu. Tapi ada cerita. Yang saya suka sekali ialah saya suka laut. Tetapi waktu itu suka laut, suka pancing ikan, tetapi tidak ada wang kan. Tetapi teman saya ada banyak teman yang ada wang. Ini teman saya kapal dia. So waktu bisnes saya collapse, saya memancing. Teman saya, nama dia ialah David Low. Yang sebenarnya David, dia hanya sekolah, dia pergi sekolah sampai umur 11-12. Habis itu dia tidak bisa
belajar lagi. Okay, so David kata dengan saya belajar dari David begini, dia kata dengan saya, dia orang businessman kaya sekali, dia kata, Pak William, Anda buat bisnes dulu, Anda bodoh. Anda tidak bisa buat bisnes begitu. Anda buat bisnes, Anda kerja 1 minggu 7 hari. Tiap hari Anda kerja. Kalau Anda kerja, Anda dapat uang. Kalau Anda tidak kerja, Anda tidak dapat uang. Ekonomi datang, Asia business crisis datang, bisnes Anda jatuh. Kenapa bisnes Anda jatuh? Tiap bulan Anda bayar sewa, betul tak? Anda bayar staff. Anda bayar biaya minyak untuk kapal Anda, kapal pesiar Anda dengan things like this. So, ekonomi bagus, dapat uang. Ekonomi tidak bagus, Anda collapse sampai bankrupt, tidak ada uang. Walaupun Anda pintar dulu di Angkatan Laut, officer, jadi kapten kapal, sekolah, sampai umur 18, sampai pre-university, ya Anda pintar, tapi bisnes Anda bodoh. Anda belum paham apa ialah uang dengan apa ialah bisnes. Tidak apa, dia ada uang, so dia ajak saya mancing ikan waktu itu. So saya belajar dari dia, 2 minggu di kapal dia, di Thailand, Phuket, kita pergi ke Andaman Island, kita mancing ikan. So walaupun saya mancing ikan, tetapi kepala saya dengan hati saya terlalu berat. Sebab anak saya ditinggalan, istri saya di rumah. Waktu itu saya pancing ikan, banyak ikan, tetapi tidak merasa bagus. Tidak merasa, how to say, I wasn't feeling very, I don't feel good. Ya nggak nyaman. Ya, tak nyaman begitu. Paham tak? Tapi sekarang kerana semua sudah okey, saya pancing ikan hari ini. Kalau tidak ikan juga saya merasa nyaman, happy sekali. Okay, so semua di dalam kepala. Okay, so saya belajar dari David dan saya ada satu opportunity waktu itu. Saya tahu, nombor 1, I got no money, no capital. But ada satu business yang saya tahu saya bisa kerja maybe 5 tahun atau maksimum 10 tahun. Saya kerja keras sekali. Habis saya kerja itu, tiap hari saya bangun, ini dari Pak David, dia kata, Anda harus cari kerja, tiap pagi Anda bangun, dari tidur, 2-3 juta di dalam bank. Tidak usah pergi ke kantor, tidak usah bayar sewa, tidak usah begitu. Okay, so I found the business, and the business was multi-level marketing. Jadi saya temukan bisnis itu adalah multi-level marketing. So thus started my journey with Synergy Worldwide di tahun 2003. Jadi saya mulai bisnis sinergi ini di tahun 2003. Now, this is my story. I'm very lucky. Ini cerita saya dan saya merasa beruntung sekali. That I was successful in Synergy quite fast. Saya bersyukur sekali bisa sukses di sinergi cukup cepat. Sebab saya gagal di perusahaan lain, okay? Saya juga gagal di perusahaan sebelumnya. Dengan ada perusahaan yang saya masuk, perusahaan itu tutup. Saya masuk ke perusahaan itu dan perusahaan itu tutup. Okay. The story that I'm going to share with you, cerita yang akan saya berikan atau saya bagikan pada Anda, I want you to relate it to your own circumstances. Jadi nanti akan bisa dihubungkan dengan cerita Anda sendiri. Some of you will not rise as fast as I did. Mungkin banyak di antara Anda tidak bergerak secepat saya. It's okay. Itu nggak masalah. Because I don't know your condition. Saya nggak ngerti kondisi Anda saat But ini. my condition was I got no money, I was bankrupt. Kondisi saya saat itu pada saat memulai sinergi adalah saya bangkrut dan saya tidak punya uang sama sekali. So if you have a little bit of money, it'll be easier for you. Jadi kalau Anda sudah punya uang lebih dari saya saat ini, tentu saja kondisi Anda lebih But baik dari if saya. today you're bankrupt, then you're the same condition as me. Tapi kalau kondisi Anda sedang bangkrut, kondisi Anda sama dengan saya. So my wife wanted to divorce me. Istri saya marah-marah dengan saya. Okay. Cerai. Yeah. Betul. Tiap hari marah, tak apa-apa. Tiap hari marah-marah. Okay. Masuk kiri, keluar kanan. Itu no problem. So the most important thing is saya harus cari uang kan waktu pertama. So I joined Synergy Worldwide and this was a very good decision. Saya join sinergi dan ini keputusan yang sangat penting untuk saya. And after I joined Synergy Worldwide, I decided it's like this. Captain kapal kan. So my thinking was like this. I'm in a boat. I'm in a Synergy boat. Either I make it or I die trying. No in between. Jadi sikap saya pada saat saya join sinergi, karena saya sebagai kapten kapal, ini adalah kapal sinergi saya. Jadi saya memutuskan untuk saya pasti sukses. So like Alexander the Great, I'm inside a boat. Jadi dalam kapal ini, I reached the shore of Synergy Worldwide. I reached the darat Synergy Worldwide. saya sudah mencapai daratan. When I get off the boat, I'm in Synergy Worldwide.
Jadi saya naik kapal, saya di dalam sinergi, saya bakarkan kapal itu. saya bakar kapal saya. So saya hidup di sini atau saya mati di sini, tetapi tidak bisa ghostan lagi sebab kapal saya sudah bakarkan. So pikiran saya begitu, okay. Dan saya fikir kerana pikiran saya begitu, saya sukses di Synergy Worldwide juga, walaupun susah sekali dulu. So this is my beginning. I want to tell you the true story of my experience in Synergy. Ya. Saya akan ceritakan cerita nyata yang benar-benar tentang perjalanan sinergi saya. This was the general manager. Ini GM Nomo, Singapore. ya, GM Singapura. Nomo. This was our doctor. There was like the doctor for Synergy. Ya, ini dokter dari sinergi. We don't have a doctor anymore. Sekarang tidak ada dokter sinergi di Ini Singapura. sponsor saya, upline saya. Nama dia Expo. Ini sponsor saya. Bagus kan sponsor saya? Tiap bulan bisa dapat banyak uang kan? Tapi tidak ada lagi. Ya, sponsornya quit. Expo dia yang sponsor saya di Nature Sunshine dengan di Synergy. Tapi dia keluar. Sebelum saya naik pangkat dia sudah keluar dari. Dia balik kapal dia. Paham tak? This is my downline, the first guy in Philippines. Itu downline saya di Filipina, orang pertama. Tidak ada lagi. Tidak ada. Ini saya dulu sponsor Bu Yuyun kan. Ini sponsor Bu Yuyun. Masih ada tutup poin tiap bulan, tapi tidak kerja lagi lah. Iya masih ada, cuma tutup poin aja. Hanya yang hidup ialah yang saya sponsor Parachute. Hidup sekarang Parachute. Hidup dan berkembang. Hidup dan berkembang. So banyak yang dengan saya dulu tidak lagi dengan saya. Mereka kata dengan sumpah kita akan dengan anda selama hidup kita 10 tahun atau 100 tahun. Tapi tidak ada lagi. Yang penting saya masih ada. Oke, ini sukses visit to NSP 2005. Ini pabriknya NSP. Ya, jadi Pak William bersama beberapa orang termasuk Pak Parachute kan? Itu Parachute masih gemuk ya. Ini pertama kali Parachute di Amerika. Ini pertama kali Parachute ke Amerika. Penting sekali. At least one time penting sekali. Semua orang harus lihat pabrik kita di USA. Pabrik kita di USA is fantastic nomor 1. Jangan main-main. Banyak yang walaupun pergi dengan kita ke pabrik itu, banyak tidak dengan sinergi lagi. No problem. Yang penting sekali Parachute masih di sini. Ya. Saya dengan Dan Higginson di Singapura, June 2004. Dengan Presiden CEO, Mr. Dan Higginson, Masih 2004. belum naik, hanya dulu tidak ada staff. So most probably waktu itu hanya bronze atau silver atau gold itu aja. Bronze? Ya, 2004. I just started lah. 2004. Okay, Okay. maybe team leader. William Goh yang saya. Ini Pak William Goh. William Goh is still with me because the doctor said he was going to die of cancer, but he's still alive today because of Synergy's products. Jadi Pak William ini salah satu temannya Pak William Goh ini salah satu teman baiknya Pak William Francis. Dulu didiagnosa menderita kanker, kemudian kanker tersebut akhirnya bisa sembuh berkat produknya Synergy. Dan sekarang Pak William Goh peringkat Pearl ya? Oh, dia Pearl Ya, executive. sekarang Pearl eksekutif. Okay, this is my team in Synergy Worldwide Singapore. Ya, waktu grupnya di Singapura dulu, Most of them are not in Synergy anymore. sebagian besar udah nggak di Synergy lagi. Ini Sinocam kan? Ini Sinercam kan? Okay, kalau saya berbicara begini. Saya suka orang gembira. So, apa yang keluar dari mulut saya negatif atau positif, tapi hati saya, kepala saya selalu positif. Orang saya begitu. So, kerana kepala saya terlalu positif, kalau saya lihat orang negatif, saya tidak kena negatif dia. Negatif dia hilang. Kena saya, tembak saya, tapi keluar. So, saya tidak pernah takut sekarang dengan sesiapa pun, dengan orang negatif, orang kurang positif. Saya tidak takut dengan mereka. Dulu, kalau saya lihat orang negatif, saya lari jauh-jauh. Tapi sekarang, kerana saya sudah lihat bukti, saya sudah confident di Synergy Worldwide, orang negatif, orang di mana-mana, no problems with me. Saya bisa berbicara sesuatu yang benar. Sebab di dalam, saya happy sekali. Because Synergy was the correct decision for me. My downline in Singapore. So how did I build the Synergy business? Jadi gimana saya membangun bisnis sinergi ini? The first thing I did, Pertama yang saya lakukan, after I burned my boat, setelah saya bakar perahu saya saya kata dengan saya harus kerja keras. harus kerja keras. Jangan pakai kepala terlalu banyak.
Kalau ada program begini, kalau Anda ada program Smart Detox kan? Kalau ada program Smart Detox, jalankan itu. Jangan pikir terlalu banyak. Jalankan dulu. Dari jalankan Anda dapat sukses sedikit, Anda dapat confident, baru Anda bisa tahan lebih lama. So, waktu saya jalankan di Singapura, saya kerja dari jam 11 pagi sampai kadang-kadang 6 pagi. Bayangkan, saya pernah kerja sampai 7 pagi. Sebab prospek yang saya mau berbicara dengan jahat sekali. Saya suruh dia meeting dengan saya 10 malam, dia tidak mau. Masih busy. 12 malam masih busy. 1 pagi dia kata, Anda gila. Saya kata, saya gila. Tidak bisa. 2 pagi, tidak mau. 3 pagi mau. Oke, dia mau. So, saya meeting dengan dia 3 pagi sampai 7 pagi. Sampai dia sign. So, saya gila begitu. Tapi sekarang tidak usah lagi lah. Okay. Nasib baik Synergy Worldwide hanya 2 kaki cukup. Sampai hari ini saya hanya 2 kaki cukup. 2 kaki sudah bisa jalan. So tidak usah sponsoring orang lagi. Sudah santai-santai, betul-betul dapat time freedom. Okay, this is campaign kita dulu. Kita jual chlorophyll, kita go green. So selalu kita fokus dengan campaign. Hari ini Anda fokus dengan Smart Detox kan? Itu ialah program. Jalankan program itu. Lebih banyak orang jalankan program itu, lebih kuat Sinoprof akan jadi. Bagus. Di Malaysia, saya sponsoring orang dari Nature Sunshine, Dr. Presley. Saya belajar banyak dari Dr. Presley. Dia sudah minum chlorophyll lebih dari 20 tahun. Pakai produk Nature Sunshine sudah lebih dari 20 tahun. Dari dia, saya percaya sekali dengan produk kita. Sebab dia ialah dokter. Kalau dia bilang produk kita betul-betul nombor 1 di dunia, dan dia masih pakai produk itu, walaupun dia ialah distributor, tetapi dia tidak suka pergi ke Sinochem, buat begini, buat begitu, tidak apa. Tapi omset dia besar. Sekarang dia tidak kejar orang yang cari dia hanya duduk di kantor dia atau di HP dia, orang telefon dia, Dr. Presley, saya mau chlorophyll. Kalau dia jual dos. Mulai dulu dia jual 1 botol. Sekarang kalau orang beli 1 botol, kena marah dari dia. Mau berapa dos? 1 dos. Jangan buang waktu saya. Kalau mau beli 3 dos. Semua orang takut dengan dia. Dia tinggal di Kuala Lumpur sana. Okay, so dia sudah 20 tahun lebih di Nature Sunshine. Sekarang di Synergy sudah 9 tahun dengan saya. So, ada progress. So, bukan selalu Anda harus cari orang, meeting dengan orang. Lama-lama orang nanti cari Anda juga. Downline William Goh, Cheryl juga di Penang, ada stokis, dia juga sama, dengan saya hanya 5 tahun, sekarang orang yang cari dia. Dia stokis yang terbesar sekali di Penang. Ishida, dia jadi presidential, sebab dia mau jadi presidential, dan dia presidential yang muda sekali, umur berapa dia? 28 ke apa dia jadi presidential. 30. So kalau sejarah begini, saya juga motivasi dari dia, begitu muda dia bisa fokus, bisa disiplin, jadi presidential umur 28. Dengan upline dia, nama upline dia ialah Tomioka. Tomioka betul-betul orang gila, betul-betul gila. Di dalam 6 bulan dia jadi presidential executive di Synergy Worldwide. Dengan di dalam 1 tahun dia sudah time freedom. Kalau ibu bapa bisa lebih cepat lebih bagus. Tetapi kalau Anda sengaja tidak mau cepat, Anda mau santai sebab lihat karakter Anda mau lebih pelan, terserah. Tetapi dari saya lebih cepat lebih bagus. Begini, semalam saya kata dengan Pak Rashid, kalau saya lapar, waktu saya bankrupt saya lapar kan, saya lapar, saya makan. Betul tak? Kalau sudah kenyang, saya berhenti. Oke? Tapi ada orang dia lapar, dia makan, tidak tahu berhenti. Salah satu ialah Tomioka. Dia lapar, dia kerja keras, 6 bulan jadi presidential. So, itu contoh yang bagus juga untuk kita. So, kalau Anda mau betul-betul cepat, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Okay, let me go through. Ini Sinochem. Sinochem berapa hari ini? Nomor 9. Siapa sudah pergi ke Sinochem sudah 9 kali? Beri tepuk tangan. Berdiri tolong. Bu Ina dengan Pak Anang. Bu Siti. 9 kali kan? Oke. Fantastic. Siapa sudah ke Sinochem sudah 7 sampai 8 kali? 7, beri tepuk tangan Pak Chandra, Bu Sisi, Pak Anton. 5 sampai 6 kali, bagus Pak.
Sudah 5 sampai 6 kali. Please berdiri, tepuk tangan kepada mereka. 3-4 kali. Siapa 3-4 kali berdiri? Tolong ibu di sana. Bagus. Dan siapa datang ke sana Prof hanya pertama kali? Tolong berdiri. Pertama kali. Beri tepuk tangan dengan anda semua. Welcome. So kita gembira di sini. Belajar sedikit, lihat sejarah. Bagus tak lihat sejarah begini? And this is one of the first or second signer camp. Ini signer camp pertama. Bu Nina masih di sini. Bu Nina mana? Ini Bu Reneng di mana? Bu Reneng. Di sana di belakang. Siapa lagi? Oke. Ini di Sukabumi ya. Ini di Sukabumi ya. So saya betul-betul kerja gila di Synergy Worldwide sebab saya mau. Saya bukan kata semua orang harus kerja gila begitu. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Waktu saya kerja di Synergy Worldwide, saya bankrupt, tidak ada uang. Istri mau cerai dengan saya. Dengan kondisi itu bisa juga lawan. Asalkan Anda jangan fokus dengan istri. Kalau istri mau bercerai dengan Anda, jangan fokus bercerai. Jangan. Kalau Anda hanya fokus bercerai tiap hari, garanti bercerai. Lebih bagus fokus lain yang positif. Jangan fokus negatif. Saya bankrupt positif atau negatif? Negatif. So saya jangan fokus bankrupt. Waktu bank telefon saya kata jangan khawatir, saya ada uang, saya akan datang ke bank, saya akan bayar semua. Tetapi tidak ada uang lah. Dia telefon saya lagi. I thought you say datang ke bank. Yeah, I will be coming. Tapi sekarang saya kerja keras. Saya busy, sorry. Saya akan datang, saya taruh cash di dalam meja. Saya selalu berbicara begitu. Saya tidak mau dengar terlalu banyak negatif. Sebab waktu itu saya tidak kuat. So saya hanya fokus positif. Apa ialah positif? Positif ialah belajar di signer camp. Positif ialah sponsoring orang. Positif ialah jual smart detox. Fokus positif, dapat uang, dapat confidence, dapat semangat. Fokus negatif, cepat mati. So, okay, naik pangkat. Saya lupa pangkat apa. Pangkat ini sudah presidential executive. So, pergi ke Amerika. Selalu kalau saya ada peluang untuk pergi ke Amerika, saya pergi ke sana untuk dapat energi. Sebab yang sebenarnya Synergy Worldwide ialah perusahaan Amerika kan. So saya pergi ke sana, shake hands with Dan Higginson, mau dapat energi bagaimana perusahaan saya, apa kabar dari Europe, apa kabar dari Amerika, supaya saya bisa belajar. So waktu itu saya di Amerika, ribbon cutting, kantor baru di Synergy Worldwide. So Dan Higginson, Dan Norman, Tyler Rippey, ini dulu GM Jepang, Ben Magle dengan ini ialah Stuart Rutter. So semua eksekutif. Dan ini ialah Mayor of Utah. Wali kota yang tadi itu terakhir itu wali kota yang Utah. So selalu jalan dengan parachute. Bu Cita, parachute dengan Bu Cita. Kalau lihat parachute lihat Bu Cita, lihat Bu Cita lihat parachute. Okay. So sekarang kabar bagus sekali. So Bu Cita harus di rumah. Hama, Costa Rica for Presidential Award. Dan Higginson during the convention. Okay, now I cerita. So sudah 9 tahun di Synergy Worldwide. Dari bankrupt ke presidential. Now jangan salah. Bukan semua orang mau jadi presidential. Saya mau berbicara begini. Saya merasa saya sukses di Synergy. Bukan kerana saya presidential. Paham tak? Saya gembira sekali waktu saya jadi presidential. Tapi yang sebenarnya dalam hati saya lebih gembira, waktu saya jadi Pearl Executive, saya lebih gembira. Waktu saya jadi Pearl Executive, saya betul-betul lompat. Paham tak? Saya hanya jadi presidential kerana parachute dengan Dr. Harjanto. Paham tak? Kerana kekuatan mereka, saya jadi presidential. So, saya betul-betul berterima kasih kepada parachute. So jadi presidential bukan kekuatan saya, kekuatan downline saya, and I'm very thankful. Tapi waktu saya naik ke team director, dulu tidak ada team elite, team leader, team manager, team director, kekuatan saya sendiri, saya kerja keras, saya betul-betul kerja.
Waktu saya jadi Pearl Executive, saya gembira sekali sebab wang besar sekali. Itu yang wang saya cari. So, saya betul-betul happy sekali waktu saya jadi Pearl Executive. Now, Anda begini. Yang sebenarnya, waktu saya sudah jadi Pearl Executive, saya sudah, how to say, contented. I'm already very happy. I'm already contented. Saya sudah puas. Saya sudah puas. Ya, sudah puas. Walaupun target saya presidential, tapi waktu saya jadi Pearl Executive, saya lebih dari puas. Lebih dari puas. Sebab saya sudah tahu susah kan. Dari begitu susah, dapat uang begini banyak dan banyak teman dan lebih sehat, saya yang sebenarnya sudah merasa lebih dari puas. Dan apa yang buat saya cukup puas ialah waktu saya jadi Pearl Executive, saya tahu dengan dua kaki di Synergy Worldwide, saya tidak usah, kalau saya tidak mau, saya tidak usah sponsoring orang lagi, paham tak? Sebab orang yang saya sponsor lebih bagus, saya kerja dengan mereka supaya mereka kembang, saya kerja. Ini ialah sistem di Synergy Worldwide. So di Synergy Worldwide, pertama kali di bisnes saya, di bisnes jaringan, saya benar-benar merasa puas. Sebelum saya jadi presiden, saya sudah puas sekali. Sebab betul-betul di dalam kepala saya lihat, dengan dua kaki, dengan dapat begini, dengan ada leader di kiri, di kanan, kalau saya kerja dengan leader, saya bisa dapat time freedom. Jangan saya makan semua. Bagi downline saya yang berkembang, kalau mereka berkembang, saya bisa time and financial freedom. Di jaringan dulu, di perusahaan dulu, saya tidak pernah merasa begitu. Selalu harus 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 7 kaki. Kaki 3 bagus, kaki ke-4 naik, kaki ke-1, ke-2 jatuh. Selalu begitu. Tapi di sini tidak pernah begitu. Hanya dengan 2 kaki. Tapi 2 kaki juga tidak gampang. Harus kerja kuat juga. Paham tak? Okey, sekarang saya mau Anda lihat bukti. Bukan hanya dengan saya, tapi William Goh, dengan Pak Rashid juga, ada banyak distributor di bawah kita. Kalau mereka tahu belajar puas. Kalau Anda masih lapar, tolong makan. Makan means kerja. Masih tidak ada uang, tolong kerja. Kerja sampai Anda puas. Tapi hari ini saya sudah puas. Banyak yang Anda belum puas. Jangan berhenti. Anda belum sama dengan saya hari ini. Belum puas. Please kerja. Tapi saya sudah puas. Apa yang terjadi, I'm very happy. So ini ialah bukti. Apa yang impian saya? Di atas kapal, pergi kemana-mana, pancing ikan kan? Waktu saya di Synergy Worldwide, this is the benefits of Synergy. Kenapa saya puas sekali? Kenapa saya happy dengan sistem Synergy? Nombor 1, pergi kemana-mana selalu pancing ikan. Last year saya pergi ke Sabah. Ini ialah ikan, dalam dia 200 meter. Saya tangkap, ini ialah kita panggil red ruby snapper. Then I caught ikan unga. Gembira sekali kan? Lebih kurus sekarang. Okay. So saya sewa. So kalau saya sewa boat ini kerana wang cukup dari Synergy, saya tidak mau pancingkan dengan orang yang saya tidak kenal. Saya mau dengan teman saya. So kita selalu booking the boat, kapal semua. Lebih enak begitu. Ada kapal sendiri. Itu waktu saya di Tanjung Pinang tangkap ikan banyak kan? Hanya 2 malam, 1-2 malam bisa tangkap begitu banyak. Ini kapal saya sendiri di Singapura, tangkap siakap. Saya suka diving di Pulau Tioman juga. So, saya pergi ke China. So, waktu itu, apa yang saya gaduh dengan istri saya waktu saya bankrupt, saya sudah lupa. Istri saya juga sudah lupa. Sebelum saya krisis, istri saya dengan saya dekat tetapi tidak berapa dekat. Paham tak? Sebab dia kerja, saya kerja, dia tidak ada waktu, dia jaga anak. Saya selalu kerja di Angkatan Laut, saya juga ada kerja di bisnes sendiri. So kita dekat tapi tidak beberapa dekat. Sesudah gaduh, sesudah mau cerai 3 kali, dia 3 kali keluar dari rumah, saya tidak tahu dia pergi ke mana. Saya telefon dia, HP dia tidak hidup. 3 malam baru dia balik ke rumah. Balik ke rumah, dia diam, tutup pintu, boom! Begitu. So waktu itu istri saya dengan saya waktu itu sudah mau bercerai, gaduh, tidak dekat kan. Tetapi, wow, the magic, how do you say the magic? Keajaiban. Today, istri saya dengan saya betul-betul dekat sekali dengan she is my best friend today. Bukan kerana hanya wang. Wang yes, kerana wang. Sekarang ada wang, tapi kerana kita dari krisis
dua-dua nangis, dua-dua gaduh, dua-dua takut sekali, tapi sudah naik gunung kan, sudah luar dari krisis, mau lagi apa? So kita dekat sekali. That's why I thank Synergy Worldwide for bringing my wife back to me. Okay. So saya di laut, saya fantastic, saya suka. Kalau saya mau pancing ikan, saya selalu pancing ikan. Heran, Bu Ina di mana? Saya tidak tahu kenapa Bu Ina. Saya bukan pancing ikan tiap hari, okay, tapi kalau saya mau saya bisa. Bu Ina sering datang ke Singapura. Saya tidak tahu kenapa. Selalu waktu Bu Ina datang ke Singapura, saya di laut. Kalau Pak Febri datang ke Singapura, saya bisa jemput di airport. Kalau Pak Rashid, definitely saya akan jemput di airport. Tapi tak tahu kenapa Bu Ina, sumpah saya kata, sumpah. Saya selalu mau jemput di airport, tapi tidak tahu kenapa. 7 kali Bu Ina datang ke Singapura, 9 kali saya di laut tangkap ikan. 9 kali saya bagi ikan. Okey, yang saya juga suka ialah satu impian saya. Okey, sekarang saya cerita yang bagus, okey. So Anda tahu cerita saya, sekarang impian saya. Impian saya juga sudah, I'm living my dream today. Saya sudah menikmati impian saya hari ini. While I'm in Synergy Worldwide. Dari Synergy World Watching. The biggest reward of Synergy Worldwide is time and financial freedom. Penghargaan yang paling tinggi dari Synergy adalah waktu dan uang. Betul tak, Bu finansial dan uang. That is the biggest reward. Kita panggil passive income, betul tak? Dan Anda harus dapat time and financial freedom juga, harus. Jangan hanya kerja sampai mati, jangan. Tapi Anda banyak yang belum dapat begitu, Anda hari ini harus kerja supaya pada suatu hari dapat time and financial freedom. Bisa? Setuju begitu? Fair begitu? Okey. Dan Pak Rashid, saya kata dengan Pak Rashid, Pak Rashid sudah 19 tahun di bisnes jaringan. Sudah dapat riza. Tak usah kerja terlalu keras sekarang. One by one, semua orang harus impian. Dengan sistem Synergy Worldwide, dengan Signer Prof, bisa. Selalu saya lihat Pak Riza di atas panggung. Yang bagi rules and regulations selalu Pak Riza. Hari ini saya happy sekali. Pak Riza tidak usah di panggung. Bagus. Bagi Pak Chandra, Bu Sisi Chan. Next Signer Camp lain orang. Kalau mereka takut tidak bisa berbicara, tak apa-apa. Itulah proses. Bagi orang muda, maybe Pak Alex. Alex suka berbicara. Harus cepat. Next time you naik panggung. But this process is very important. 10 tahun dulu kalau suruh saya naik di sini berbicara, pikiran saya begini, mulut saya kiri, kepala saya kanan. Apa yang saya berbicara saya pun tidak tahu. Saya mau cepat-cepat keluar dari paham tak? Dulu saya begitu. Tapi kerana proses sekarang, kadang-kadang berbicara terlalu panjang orang sudah paham tak? Tapi saya tidak pernah malu lagi. Kadang-kadang Pak Erwin kata dengan saya, tadi Anda berbicara apa? Aduh, just now you talk nonsense. Saya juga tidak malu. How to say that in bahasa Indonesia? Just tell them. Yeah, it's okay. Kadang-kadang Pak Erwin kata, apa? Pak William tadi cerita apa tu? Aduh, saya bingung. Saya kata, yalah, just now I talk nonsense. Nonsense kita panggil apa? Ya, How to say talk nonsense? Bicara omong kosong. Ya, begitu lah. But tidak malu lah. Dengan teman tak apa-apa. Saya juga manusia kan, bukan orang special, orang sama dengan Anda juga. Okay, so bukti begini, I really love to travel. Saya suka di mobil 4x4 dengan travel. So this is the best highlight that I have. 24 hari, saya dari Singapura, saya pergi ke negara China. Siapa suka begini? Mau begini. Tapi mobil sendiri. So dari sini, ini ialah tour guide kita. Dari Singapura, Thailand, kita ke China. Dalam mobil saya yang saya beli dengan wang dari Synergy Worldwide. Hanya saya dengan isteri saya. Ya, ke tempat-tempat begini. Ini mobil saya sudah jual, saya beli mobil begini, lebih kuat. Dengan saya pergi dari Singapura ke Malaysia, Malaysia ke Thailand, dari Thailand kita pergi ke Laos. Laos kita pergi ke village dan bagi hadiah-hadiah barang kepada anak-anak di Laos. Heran sekali. Saya tanya anak-anak mau apa di sini? Mau makanan apa? Mau coklat, mau permainan, mau toy? Tidak mau. Mau komputer? Tidak mau. Mau HP? Tidak mau.
HP dari Cina murah kan, tidak mau. Mereka hanya mau satu, mau basketball, volleyball, football. Ya ini semua bola-bola, lihat ini. Mereka hanya mau bola. Heran sekali di Laos. So kita beli banyak bola, ini semua bola untuk mereka. So this is my road, checking the car, mobil saya. And then of course I went to places like Disneyland. I went to Perth, Australia dengan istri saya, dengan anak saya. Dengan di atas sand. Siapa suka begini? Suka. Siapa suka pancing ikan? Pancing ikan. 1, 2, 3. Oke, yang suka pancing ikan naik di panggung. Silakan. Naik di panggung. Yang suka pancing ikan, saya mau 4 volunteer. I will ask you to do. Pak Yoko, tolong di atas panggung. 4 volunteer. Panton, siapa suka pancing ikan? Lift your hand. Panton, Pak Yoko. Suka pancing ikan? Yourself? Lagi 2. Okay, 2. Both of you up on the stage. Minum air dulu sorry. Ibu bapak, so sorry ya kalau saya tidak berbicara, saya hanya berbicara cerita tapi bukan betul-betul motivasi. This is me. Saya mau tanya, saya gila pancing ikan. Pak Yoko gila pancing ikan juga. Benny sudah berapa lama di Synergy Worldwide? Saya join tahun 2008. 2008, so sudah 4 tahun, bagus. Bagaimana proses? Oke ya. On off, no problem. On off. Asalkan lampu tidak mati, still okay. On off, paham tak? Tapi lampu itu jangan mati. Suka pancing ikan? Bagus nih. Bagaimana? Laut atau di? Sometimes di laut dan di fishing pond. Suka fishing pond, suka laut. Oke, begini. Saya suka pancing ikan, so saya gila dan saya sudah beli terlalu banyak. So kadang-kadang kalau saya beli terlalu banyak, saya sembunyi supaya Roslyn tidak lihat, paham tak? Tapi sekarang saya beli terlalu banyak, so saya harus bagi. Oke, ini betul-betul special, so you are very lucky. Yang kata suka laut, very lucky. You take this one, suka laut kadang-kadang kan? Oke, ini bagus sekali. Oke, yang sebenarnya you are very lucky. Ini bukan murah, ini $600 lebih. So ini yang paling bagus. I give it to you. Oke. Terima kasih. Pak Yoko. Thank you. Silakan. Thank you so much. Oke lah. So bukan semua orang akan suka pancing ikan, saya tahu. Siapa suka pergi dengan mobil pergi ke negara sini, negara sana? Ada. Sedikit aja. Okay, so this is my cerita. I'm going to come to a close. Ini di Australia, dekat dengan istri, di New Zealand. So di mana-mana saya pergi sekarang kerana sinergi, kerana dengan 2 kaki, kerana saya sudah kerja keras, sudah ada proses, sudah belajar, sudah bisa berbicara di Synergy Worldwide, sudah dapat leader, saya juga dapat time freedom sebab saya berani merasa puas. Faham tak? So yang sebenarnya tolong kalau pada suatu hari saya jadi double presidential bukan kerana kekuatan saya. Dari presidential ke atas bukan kekuatan Anda lagi. Itu adalah kekuatan downline Anda. So saya tidak usah jadi double presidential atau apa lagi. Saya sudah lebih dari puas. Synergy bisa buat Anda puas begitu. Tetapi kalau Anda mau lebih besar, silakan. Lebih besar Anda, lebih bagus untuk kita juga. Paham tak? Tapi kalau Anda betul-betul orang biasa, let's say for example, ibu rumah tangga hanya mau 20 juta, kalau sudah 20 juta sudah puas, hanya mau improve yourself, tolong orang dengan produk, tolong teman, tolong keluarga, dan Anda merasa puas dengan 20 juta, if that is your impian, dan kalau dapat 20 juta, stable tiap bulan, kasih Anda tepuk tangan. Itu juga sukses. Okay? Bukan semua orang harus jadi presidential. So istri saya suka naik horses, freedom at last, and then I'm going to sail around the world in an old yacht. Pak Febri mana? Okay, good. So 2 more slides, then saya akan habiskan. Then we will carry on with. Akan akhiri cerita saya sebentar lagi. Okay, synergy is worth fighting for.
Sinergi sangat patut untuk diperjuangkan. Saya tidak mau Anda fikir, oh Pak William bisa, saya tidak bisa. Saya tidak mau Anda fikir. Sebab saya puas level kapan? Saya Pearl Executive saya sudah puas. Paham tak? Di atas Pearl bonus. Pikiran saya begitu. Saya bukan macam Tomioka harus presidential. Tapi dia presidential, saya hormat kepada dia. Paham tak? Tapi saya bukan Tomioka. Dan saya dengar Mr. Huang sekarang double presidential. Saya akan email Mr. Huang, congratulations Anda double presidential. Tapi yang sebenarnya Anda juga bisa bilang, William kata dia tidak mau double presidential, dia mau panjangkan. Paham tak? Dia mau naik mobil. Itu impian saya. Impian saya bukan jadi double presidential. Saya sudah cukup, sudah makan, sudah penuh. Impian saya adalah keliling dengan anak saya, dengan istri saya. Okay. Now, last bit, I'm going to conclude now. Dari 1 Oktober sampai 15 November, maaf, Pak Riza, Pak Rashid, saya tidak bisa datang ke sini. Sebab 1 Oktober, September saya pergi Amerika, 1 Oktober saya akan pergi ke Mount Everest. Okay. Jadi dari tanggal 1 Oktober, Pak William ya? Yes, and this is the road. Saya sudah beli satu mobil. Sampai tanggal 15 November. Dari Wang Synergy. So, hanya istri dengan saya, kita akan pergi Mount Everest lebih kurang 40-45 hari begitu. Okay. HP saya akan padam tutup pun tidak akan hidup. Okay. Dan I will show you a short video of Mount Everest. So, ini ialah impian saya. So, you have to have a dream. And I hope your dreams will come true also. Saya betul-betul sayang dengan Anda semua sebab Anda datang ke sini dengan Anda mau belajar. Apa impian Anda yang Anda mau, saya harap Anda akan dapat impian itu. Okay? Waktu Anda baru start begini, jangan lupa tidak usah impian terlalu besar. Impian Anda bisa berubah-berubah. Bisa target kecil dulu, target kecil. Target Anda bisa, saya kerja keras, saya mau beli satu iPad. Tahu iPad? Dapat iPad happy, okay, target kecil sampai pelan-pelan bisa sekeliling dunia kalau Anda mau begitu. Bisa? Now I will show you a last video, then I will say goodbye to you. The last video Pak Hakim is on my journey to Mount Everest. This is what I will be facing. Satu video terakhir sebelum saya selesai. Silakan mobil, bisa video sekarang Pak Hakim. Ini video perjalanan menuju Mount Everest saya nanti ke Mount Everest. So kerana ada salji kan? Because there's snow, I have to buy a 4-wheel drive. The volume. So ada orang pikir gila kan kalau pergi ke sini. Tapi saya tidak tahu kenapa. Kalau saya lihat gunung, saya lihat laut, saya gembira sekali. Dan saya tahu di Mount Everest jalan dia hanya satu mobil. Siapa suka begini? Pak Riza? Siapa mau sama-sama lain kali? Okay. Dengan itu Ibu Bapak, welcome to Sinacam and I hope that all your dreams, impian Anda juga will come true. Thank you very much.